itu bagian dari apa namanya? Itu bagian dari konvensi ya dalam tata tulis karya ilmiah. Jadi soal letak apa subjudul dan sebagainya itu penting. Jangan sampai keliru. Ya. Nah, saya ulang tadi ya. Jadi bagian A itu subjudul, subsection, subchapter ya, sorry. Itu harus di margin paling kiri. Ya, di margin paling kiri. Kemudian caranya ya kira-kira ya seperti itu. Kemudian ini alinea ini harus rata lurus dengan ini. Ya, lurus dengan huruf pertama subbab itu. Nah ini digeser ke kalau nggak bisa jadi harus manual. Nah itu ya. Jadi ini lurus kan. Biasanya saya beri tanda panah nih kalau di bimbingan itu saya beri tanda panah. Maksudnya supaya ini lurus rata dengan ini. Itu ini, rata dengan huruf pertama subjudul itu. Ini berlaku kalau nanti ada nomor, misalnya background ada di bawahnya ada nomor, juga begitu. Ini alinea berikutnya juga dibuat. Nah, ini tadi ada spasi yang nyelonong di sini. Harus dirapikan ya. Karena kalau enggak nanti menimbulkan tanda tanya. Kok bisa begini? Dan kita tahu kalau ada spasi yang nyelonong itu biasanya ini hasil dari copy paste dari suatu format dokumen ke format dokumen yang lain. Misalnya dari PDF ke MS Word. Itu kalau nggak hati-hati, dia akan muncul seperti itu, ada spasi yang nyelonong. Jadi dirapikan, lurus, ya, kata kirinya tidak lagi ikuti huruf, tapi ngikuti dari subtitle. ya huruf pertama dari subbab. Ya, jadi ini harus rata ini garisnya. Ya, jadi tidak kembali ke nomor ya, tapi mengikuti huruf pertama dari subjudul. Jadi ini semuanya ya, semuanya nanti dirapikan. Saya hanya memberi contoh 1-2 aja. Itu artinya ya contoh kan tidak semuanya, kalau semuanya bukan contoh namanya. Kalau semuanya saya kerjakan, saya sudah berubah jadi korektor bukan pembimbing lagi. Dan itu akan makan waktu yang sangat lama. Ya. Ini aja, lama juga. Tolong nanti dirapikan seperti ini ya, untuk semua ya, semuanya, semua mahasiswa yang bimbingan. Hanya satu orang aja, tapi semuanya, semua yang bimbingan. Dan semua halaman, bukan hanya satu halaman. Semua halaman dirapikan, diatur seperti ini. Oke, ini Maria Gisela. Yuliana kemarin ngirim apa ya, Yuliana itu tanggal yang 26 ya, tanggal 26 ya? Iya, Pak. Tanggal 26. Kalau ini yang barusan masuk, Maria Gisela. Maria itu Maria udah ujian ya? Maria udah ujian, Pak. Udah ujian skripsi, berarti di sini Maria. Maria kapan terakhir ngirimnya? Maria? Oh, Maria sepertinya ada masalah jaringannya. Keluar lagi nih, Pak. Oh, keluar lagi. Maria, ini Maria jurnal deh. Terakhir kirim dia tanggal 28. 28. Nah, 28 sudah saya kirim.
Tapi masih ada yang salah-salah juga, Maria. Salah mencet. Ya, kembali ke Polikarpus dulu ya. Yang pertama ya, soal merapikan outline ya. Jadi pengaturan margin kiri, kemudian merapikan baris-baris di dalam spasi yang di dalam linia, ya. Nah, kemudian ini statement ini ya, nowadays the demand to master foreign languages is getting bigger. Ini kalimat ini hasil ngutip dari orang lain atau bagaimana, Polikarpus? Ini kutipan, Pak. Kutipan. Ya, Ini satu kalimat atau satu paragraf kutipannya? satu paragraf, Pak. Paragraf dari Nowadays sampai very much in their. ini. Iya, Pak. Banyak banget. Ini berarti satu alinea ini ngutip dari mana? Dari internet, dari skripsi atau dari mana? Dari internet, Pak. Internet. Nah, kalau tidak ada referensinya, tidak disebutkan sumbernya, ini nanti pembaca itu akan menganggap ini kalimat kamu gitu. Ya. Jadi kutipan itu dibedakan dari kalimat penulis, ya, kutipan orang lain, kutipan dari sumber yang lain, dibedakan dengan cara memberi tanda baca, ya, tanda kutip. Jadi kalau ini asli, ya, asli seperti yang ada di sumber itu, harus ada tanda kutip, tanda buka, tanda tutup. Ya, ini semuanya kutipan. Gitu. Satu alinea ini kutipan semua. Nah, di belakangnya baru diberikan sumbernya. Ya, diberikan sumbernya. Ini sumbernya apa? Buku, artikel, atau web? Itu buku, Pak. Buku. Baik, kalau buku maka harus mengikuti pedoman ya. Pedoman MLA. Di MLA itu sudah diatur misalnya dari buku. Ya. Buku seperti ini. Jadi ini contohnya ya. Kelihatan di layar. Kelihatan, Pak. Itu saya menampilkan satu gaya penulisan atau gaya selingkuh dari MLA. Jadi ini yang ada di dalam naskah. Ya. Kutipan itu ditandai dengan tanda kutip ini. Raids, villages, slavery, and extortion. Ini kutipan langsung. Artinya ini dapat ditemukan di bukunya Townsend halaman 10. Ya, halaman 10. Jadi cukup tulis nama penulisnya, nama penulis buku itu, kemudian halaman yang dikutip. Jadi ini ada dua kutipan ya. Dari sini sampai sini, kemudian dari sini traveling sampai ke Green. Kedua kutipan. Ini dua-duanya dapat ditemukan di halaman 10 bukunya Townsend. Itu cara membacanya ya. Jadi, maka yang ditulis di dalam itu di bagian tadi, ini nanti di sini harus dituliskan dari siapa. Jadi nggak usah ditambah according to apa, langsung aja namanya. Siapa nama penulis buku itu? Nama Poli. Nama penulisnya ingat? Di referensi bentar. Siapa? Lupa, Pak. Di referensi tadi. Ya, misalnya Brown gitu. Brown. Dan itu ada di halaman 20 misalnya. Itu aja. Ya, baru titik. Nggak usah according atau based on, nggak usah.
langsung kutipannya, kemudian nama penulis tanpa tanda apapun, kemudian nomor halaman. Ini cara penulisan dengan MLA. Kita mengikuti pedoman ini aja. Ini pedoman internasional untuk karya tulis ilmiah dalam bidang linguistik dan literatur. Ya, pakai MLA. Edisi yang terbaru yang sudah diadopsi oleh Microsoft itu edisi ke-7, yang edisi ke-8 belum diadaptasi oleh Microsoft. Nah, kemudian nanti di daftar referensi itu munculnya seperti ini. Seperti ini. Lengkap ya, namanya adalah Robert M. Townsend, titik, judul buku miring, ya, perhatikan judul bukunya miring, The Medieval Village Economy, dan Princeton itu nama kota, jadi nama kota, titik 2, lalu nama penerbit, Princeton University Press, town. Ya. Jadi informasi tentang buku ini, Townsend ini ada di daftar referensi. Kemudian print itu berarti punya bukunya, ya, punya bukunya. Kalau PDF ya tulisnya PDF, itu ada di pedoman di MLA, atau PDF yang dicetak ya jadi print gitu. Tapi kalau nggak dicetak ya tetap PDF gitu. Cuma diminta harus dari link yang dipakai untuk mendownload buku itu. Kalau kalau disebutkan PDF-nya. Tapi kalau punya bukunya cukup ditulis seperti ini, print gitu. Oke, boleh ya. Jadi, nanti ditambahkan ini di sini munculnya begini. Ya. Kemudian nanti di belakang itu munculnya seperti contoh tadi. Jadi semua sudah punya MLA kan? Tinggal ini. Ini MLA yang terdiri dari berapa ini? 2 halaman ya. Ini sangat ringkas 2 halaman. Tapi ini sudah cukup karena sudah bisa memberi contoh bagaimana aturan mengutip gitu. Yang pertama itu bagaimana mengutip ya, kutipan langsung, kutipan yang diambil sesuai dengan aslinya atau disebut juga direct quotation, kutipan langsung atau kutipan ya istilahnya itu aja, kutipan langsung. Harus ada tanda bacanya. Tanda baca, kemudian nama penulis. Nah, masalahnya adalah begini. Kutipan yang terlalu panjang seperti ini bisa dianggap plagiarisme kalau tidak menggambarkan pandangan si penulis itu, pandangan penulis itu sendiri. Sebenarnya menurut kamu apa? Gitu ya. Gitu. Jadi tidak semuanya kutipan, gitu ya. Jadi satu alinea itu usahakan kutipannya ya boleh sih, cuman ya mungkin satu baris, 2 baris gitu boleh. Tapi selebihnya adalah kalimat sendiri yang bisa mengantarkan kutipan itu, ya. Misalnya ya, pengantarnya di sini ditambahkan misalnya the dynamics of modern life is characterized by technology in communication this is the use of languages at a very important function. Itu.
itu kalimat yang dibuat sendiri. Ya. Baru kemudian untuk mendukung statement itu, ya, ngutip dari pendapatnya orang lain. Ini contoh aja, karena tadi kalau hapus lupa ya, asal ini aja sih, asal. Caranya seperti itu ya. Nah, setelah kutipan itu nanti ada penjelasan. Ya, dijelaskan maksud kutipan itu apa. Ya. Jadi dikaitkan dengan kalimat tadi yang kita buat, lalu ini ada penjelasan. It is clear that on also places an important role in its use in daily use. Pindah sendiri. Daily lives. Jadi kutipan itu sebisa mungkin menjadi apa namanya ya, menjadi pendukung saja apa ada dari sesuatu yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan sepenuhnya satu alinea itu kutipan. Karena kalau seperti itu, apalagi kemudian diikuti oleh kutipan yang lain dan lain begitu ya, itu artinya nanti hanya menjadi semacam kumpulan kutipan ya. Nah, kalau kumpulan kutipan itu bisa dipastikan itu adalah salah satu bentuk plagiarisme, salah satu bentuk plagiarisme yang tentu nggak boleh gitu ya. Karena tujuan dari penulisan ilmiah itu kan untuk mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah proses penelitian atau dalam melaporkan hasil penelitian. Oke, okay? Itu ya boleh ya, bisa dimengerti ya. Gimana boleh? Ya, Pak. Bisa dimengerti caranya? Bisa. Cara merevisinya nanti ya. Iya, Pak. Jadi usahakan nanti apa namanya? Karena yang tahu ini kutipan atau tidak itu kalian kan, bukan saya. Kalau saya menduga-duga aja atau paling nanti saya cek dengan plagiarism checker, nanti akan keluar dia misal diambil dari buku yang sudah online atau web, itu nanti akan ke sana, akan diarahkan ke sana, akan muncul nanti di plagiarism checker itu kemiripannya berapa persen gitu. Itu akan muncul. Nah, kalau sudah begitu saya akan nanya ini sebenarnya apa gitu. Ini kutipan semua atau kalimat sendiri. Dan secara empirik itu saya punya cukup banyak pengalaman gitu ya untuk mendeteksi plagiarisme dalam skripsi atau jurnal gitu. Jadi sebaiknya yang kayak gitu mulai diperbaiki. Nah, contohnya kayak tadi itu ya, sudah saya beri contoh ini, satu contoh, ini berlaku untuk semua ya. Jadi boleh, ngutip boleh, tapi ya, pertama jangan terlalu banyak, don't quote too much. Ya. Jadi jangan mengutip terlalu banyak. Ambil aja kata kunci ya, satu dua kata gitu. Saya beri contoh misalnya di email tadi ya, ini salah satu cara ya, salah satu cara mengutip itu seperti ini. Ini namanya paraphrase, ya, paraphrasing. Jadi dia mengambil beberapa intinya, ya, lalu dia tambahkan beberapa kata, ya. Memang kalimat ini susah susah diparafrase, sehingga ya hanya begini aja. Ya. Jadi masih dominan kalimat dari sumber kutipan itu. Ya. Tapi nanti ada contoh yang lain. Saya ini hanya 2 halaman, jadi contohnya tidak begitu banyak ya.
Nanti kalau yang kalian cari apa MLA yang 30 halaman itu contohnya lebih banyak lagi. Jadi memang MLA itu aslinya sekitar 300 halaman. Tapi oleh beberapa perguruan tinggi itu sudah diringkas untuk kebutuhan penulisan mahasiswa itu diringkas seperti contoh tadi diringkas 2 halaman, ada yang 10 halaman, ada yang 20 halaman, ada yang 30 halaman. Ya nanti gini aja, kalau 2 halaman belum lengkap, cari yang lebih lengkap lagi. Karena banyak di internet itu ya, ringkasan dari YAML. Kalau aslinya saya pikir terlalu terlalu apa namanya, terlalu rumit ya untuk membaca manual aslinya. Jadi ambil aja yang sudah diringkas, yang sudah disederhanakan oleh beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Itu lebih praktis gitu ya untuk penulisan skripsi maupun penulisan jurnal. Oke, kembali ke poli ya. Jadi di background itu, nah sekarang baru ke isi ya, ke isi. Oke, ke isi di background itu harus ada, ya ini sudah ada. Jangan lupa ya kalau tadi berbentuk present karena itu teori ya, teori itu kan dianggap benar gitu. Sesuatu yang dianggap benar itu kan caranya selalu dalam bentuk simbol present. Tapi kalau ini melaporkan, yang melaporkan, ini kalimatnya yang melaporkan. Dalam penelitian ini, peneliti berminat, tertarik mengadakan penelitian ini, itu kan permintaannya udah lampau kan. Ya, jadi munculnya keinginan meneliti itu kan sudah lewat. Jadi tidak present tapi diubah menjadi lampau. Ya, yes ini diubah menjadi was. Ya, udah lewat ini. Kamu kan ceritanya, oh iya waktu itu saya tertarik meneliti ini penggunaan apa campur kode ini antara lain diilhami, didapatkan inspirasinya dari beberapa penelitian sebelumnya. Ya. There ya, ini juga coba menjadi bentuk lampu. Karena udah were ya, ini were kan bukan have, tapi were. Kalau mau diubah menjadi ini sudah lewat sebelum lampu itu menjadi had been done. Dan ya. If several researchers who had done researches, ada variasi penggunaan kata yang sudah researcher, ini ganti studies ya, karena itu punya arti yang sama. Studies and mixing. Ini bahasa sebagai N on good mixing video. Yeah. There were several researchers who had done the studies on code mixing. In connection with this study, the observer, ini maksudnya observer researcher ya. That took several 11 studies, model. Studies, kalau salah saya coret itu, kalau udah coret ya bisa dibuang aja nggak usah di. Cuma saya tunjukin ini salah gitu. Researcher took several level studies, misalnya for comparison atau for review, ya, untuk sebagai bahan kajian. Kalau saya menambahkan atau mengoreksi saya beri warna biru.
Terus supaya kamu tahu bahwa ini ilmunya ditambahin tadi betul kan. Jadi nanti kalian kalau mau revisi tinggal ganti aja warnanya. Jadi ganti warna jadi hitam semua. Yang ada coretnya dihilangkan, dibuang. Kemudian yang warna-warna ini biru ganti menjadi hitam. Jadi kalau usah dipikir-pikir lagi, ini udah sebetulnya. Jangan lupa ini saya nyimpan loh, file ini saya simpan. Saya bandingkan nanti kalau kalian ngirim lagi itu, saya bandingkan. Kebetulannya udah seperti yang saya tunjukin atau belum. Gitu ya. Oke. Jangan nanti balik lagi masih salah-salah lagi gitu. Ini masih muncul lagi. Itu yang bikin lama itu. Jadi saya sudah memberi contoh, membetulkan. Ini satu contoh aja, ini contoh bagaimana mengungkapkan sebuah alimiah yang berisi laporan, ya, laporan yang sudah sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, tentu contoh tidak akan banyak ya, tinggal difahami aja, oh ini salah konsolnya begini. Nah, selanjutnya ya dibetulkan sendiri, ya, dibetulkan sendiri. In the first research, ini bukan research ya, research dihapus ya, conducted by Ahmad Sanani and apa nih? Ini memang 2 orang yang lihat ya. Iya Pak, 2 orang. In the first research, ini muncul di jurnal ya. Iya, muncul di jurnal. Nah, ini nggak pakai in the first research, ini dihilangkan ya, satu red, diganti huruf kapital. The first research was conducted by Ahmad Fanani yang ngetun sudah psiko mau. Ini titik ya? Enggak, mestinya ini bukan titik ya? Tahunnya 2018. Titik. Ini nggak perlu ini ya. 2018 ini nggak perlu. Atau nanti tahun itu ada direferensikan di belakang, di daftar referensi. Jadi di teks ini nggak perlu disebutkan. Nanti kalau penulisnya penasaran, pembaca penasaran ini kapan terbit, di mana dan sebagainya, nanti dia akan cari di daftar referensi. Conducted by ini, published in a journal, bukan with ya, tapi ini salah, ini saya coret. Published in a journal entitled Code Switching and Code Mixing English Learning Process. Nah, ini nama jurnalnya nanti di bagian belakang aja, bukan di sini ya. Ini dicoret aja. Jadi cukup sampai di situ. Nah, ini titik aja ya. Kemudian kamu tuliskan di sini isinya apa. Jadi cukup temuannya aja ya, karena nanti di bab 2 ini yang kayak gini nih semuanya ditulis itu kalau di bab 2 nanti ya, apa namanya, previous studies itu di bab 2. Tapi untuk di background itu cukup kesimpulan penelitian itu apa tentang code mixing ini ya. Tadi ada spasi yang 4. Ini temuannya apa nih dari ini terlalu panjang untuk background ya. Jadi di background itu ringkas saja. Ini nanti dipindah ke bab 2 ya. Bab 2 di apa namanya, di previous studies. Bab 2 itu nanti di bagian akhir bab 2 itu ada previous studies sebelum conceptual framework ya. Itu ini dipindah ke sana ya. Bisa beri catatan ya, saya beri catatan move
previous studies. Oke. Saya harus beri catatan begitu. Jadi di bagian 2 itu ada sebagian yang disebut dengan previous studies. Ya. Ini harus dibuka ya. Dan nanti kalau ngumpul ya previous Polikarpus ngumpul lagi, ini sudah hilang ini. Ya. Jangan masih di sini. Kalau masih di sini berarti kamu tidak mengerti catatan ini. Ya. Catatannya dibaca, lalu oh ya sudah, saya akan pindah ke bab 2. Nanti ya, kalau sekarang belum bikin bab 2 ya nanti dia pindah. Ini sudah ada belum bab 2-nya nih? Sudah, Pak. Sudah. Oke, berarti ini dipindah. Di bab 2 itu, ini sudah sampai bab 2. Ini sudah selesai ya? Oh, belum, sampai bab 3 ya? Iya, sampai bab 3, Pak. Oke, jadi nanti bab 2. Nah, ini sebelum ini ya. Sebelum ini nanti ada nah, sebelum ini ya, sebelum conceptual framework itu ada previous studies. Nah, ini ada nih kayaknya nih. Nah, review of previous studies. Previous ini kurang U ya. Hati-hati. Ini juga kurang A di sini. Hati-hati. Ya. Jadi yang kayak gini nih, biasanya saya beri note ya. Ini saya beri note. Note-nya berisi spelling check. Ada catatan kayak gitu, kamu cek aja. Pasti ada yang salah nih, spellingnya. Udah ada di sini. Jadi ya udah di sini aja. Jadi nggak boleh sama. Jadi di dalam sebuah karya ilmiah itu tidak boleh ada bagian atau halaman yang misalnya halaman 2 lalu sama persis di halaman berapa nih? Halaman 20, nggak boleh. Harus beda meskipun sumbernya sama ya. Jadi makanya tadi saya katakan yang di bagian background ya ini itu berisi kesimpulannya aja. Ya, misalnya begini. Penelitian itu kesimpulan penelitian itu menunjukkan ini dengan kalimat sendiri ya, jadi jangan aku dari itu, jadi conclusions of the research should, jangan lupa ya pakai bentuk lampau, should apa maksudnya? Nah, kalau yang itu kan kesimpulan dari 3 peneliti sebelumnya itu kan sudah saya simpan di bagian discodemic swing phenomenon shock the attention itu, Pak. Jadi itu bisa masuk tidak? Gimana? Untuk kesimpulan itu kan saya sudah masukkan di bagian paragraf terakhir dari background saya. Itu bisa diterima nggak, Pak, itu? Enggak, ini dengan kalimat sendiri dan dengan kalimat kutipan beda ya. Yang ada di background itu semuanya dengan kalimat sendiri. Ya. Jadi jangan ngopi dari jurnal itu. Jadi kamu betul-betul melakukan membaca dan kemudian menyampaikan hasil pembacaan itu dengan kalimat sendiri. Nah, oh ternyata penelitian si Ahmad Fanani dan temannya ini menunjukkan bahwa penggunaan code mixing itu sangat sangat dominan atau tidak dominan, itu aja udah. Jadi tidak usah terlalu jauh. Kalau seperti ini kan ini kamu ngutip ini dari jurnal itu, ya kan? Hasil penelitian itu menunjukkan ini sangat rinci, ini terlalu detail gitu. Ini tempatnya di previous studies dan itu pun harus
harus dibedakan tadi di awal kan antara kutipan dan kalimat sendiri harus dibedakan. Oke? Ya, Pak. Jadi di background itu kan pembaca membutuhkan satu pembanding saja, pembanding. Oh iya ini pernah diteliti. Sesuatu yang menarik itu mesti pernah diteliti. Karena kalau nggak ada yang meneliti berarti wah mungkin sesuatu itu nggak menarik gitu. Kalau pernah diteliti itu menarik gitu ya. Hanya mungkin beda apa namanya, beda tempatnya, beda waktunya gitu. Ya. Code mixingnya sama, bahasa Inggrisnya sama, tapi campurnya dengan bahasa lain itu mungkin yang beda. Nah, perbedaan itu yang disebut di sini, ya. Perbedaan antara penelitian Fanani dan penelitian saya itu adalah nanti di alinea berikutnya ya. Alinea berikutnya nanti harus muncul ya. Sebelum ini ya, sebelum Kurniati ini ya. Disebutkan perbedaan antara penelitian Ahmad Fanani dengan penelitian saya adalah sama-sama code mixing, tapi berbeda dalam hal waktunya, berbeda dalam hal tempatnya, berbeda dalam hal apa namanya acaranya, itu ya. Jadi enggak apa? Enggak nanti mau ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini juga sama nanti ya. Jadi untuk yang kedua, ini malah pendek juga nih. Cuma ini nggak perlu terlalu rinci ya. Ini rinci ini. Selected quantity data ini nanti di bab 2 aja. Di sini cukup kesimpulannya apa? Menurut apa? Nah, dengan menggunakan kalimat sendiri. Kesimpulan penelitian ini. Oke. Kemudian yang ketiga juga, ya. Nah, ini pakai teori segala macam ini di belakang nih, tempatnya di bab 2. Lalu baru dibandingkan antara tadi ya Ahmad dengan ini apa bedanya. Dan yang kedua antara yang dilakukan oleh seperti yang kedua Kurniati dengan penelitian ini apa bedanya. Jadi satu-satu gitu ya. Kemudian yang ketiga Amsal ya. Jadi bedanya dengan punya Amsal apa? Itu ditulis dalam satu alinea tersendiri. Jadi ini cerita penelitian kamu ini belum bedanya dengan ini ya. Ini di sini different Kesimpulan dari 3 peneliti sebelumnya itu, Pak. bedanya bukan kesimpulan. Bedanya dengan punya Fanani apa, dengan Kurniati apa, dengan Amsal apa gitu. Yang ditulis di sini bedanya ya. Bedanya ya. Jadi misalnya kalau kamu fokus ke apa? Code mixingnya fokus ke apa? Ya? Kode mixingnya, Pak. Nah iya, code mixing kan macam-macam. Kemana? Ke dominasinya, ke frekuensinya, ke tujuannya, ke alasannya, itu harus jelas. Ya. Karena code mixing ini kan macam-macam gitu teorinya. Nah, sehingga nanti beda dibandingkan dengan dengan Fanani berbeda begini. Kalau Fanani itu fokus ke ini. Saya fokus ke, misalnya gini, Fanani fokus ke jenis code mixing. Saya fokus ke tujuan. Nah, kan udah beda kan? Kurniati fokus ke misalnya ke perbandingan. Saya fokus ke tujuan. Jadi tetap kamu apa namanya fokus
ke apa itu yang kemudian berbeda dari Nani, beda dari Kurniati, beda dari Ansal. Itu nanti pembaca lalu menangkap ternyata ini beda meskipun sama-sama code mixing atau istilah dalam karya ilmiah itu disebut novelty gitu ya, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, novelty. Novelty ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang baru. Oke, masih muncul kan spasi yang nyelonong kayak begini. Ini harus teliti ya, kalau nanti jangan sampai muncul lagi ya waktu ngumpulin koreksi apa revisi Baik, Kak. itu apa itu menunjukkan apa mahasiswa itu kadang-kadang kurang-kurang cermat itu. Padahal saya ini kalau ngoreksi saya baca betul, jangan dianggap saya salah-salah gitu ya. Makanya kadang-kadang lama gitu. Nah ini masih muncul lagi di sini. Itu namanya unexpected space. Jadi spasi yang tidak pada tempatnya. Ini istilahnya bukan limitation ya. Kalau limitation itu identification, identifikasinya seperti ini. Nah, identifikasi itu masalah-masalah yang kamu temukan ketika kamu mencoba meneliti ini. Jadi paling kan dari apa, mengamati video video talk show itu kan, Iya. di situ ternyata banyak banget nih masalah yang bisa diteliti gitu dari talk show ini. Itu yang ditulis di sini. Nah biasanya identifikasi masalah itu berupa kalimat pertanyaan ya. Berupa kalimat pertanyaan. Jadi bukan deskripsi ya, pertanyaan. Di persoalan-persoalan atau problem yang teridentifikasi yang muncul dari talk show itu kaitannya dengan code mixing. Ya. Apa saja. Jadi coba deh mau pelajari apa skripsi yang lain itu mesti bentuknya pertanyaan di sini. Memang ada yang berupa statement, tapi untuk apa? Untuk memudahkan kamu belajar gitu, memahami tulisan sendiri ya ini berupa pertanyaan. Dan pertanyaan itu diambil dari judul ya, code mixing dalam acara Mata Najwa itu. Yang kaitannya dengan eh, apa hostnya siapa tadi? Yang Mata Najwa kan banyak hostnya ya, jadi undangannya kan banyak. Nah itu di sini muncul misalnya apa kenapa Mata Najwa menggunakan code mixing, kenapa ini kan banyak kan pertanyaan-pertanyaan itu persoalan-persoalan yang muncul di benak kalian ketika mengamati sebuah acara gitu. Oke. Okay? Nah, ini mestinya bukan limitation ya, tapi fokus self study. Jadi nanti dari sekian itu mana yang akan menjadi fokus penelitian. Fokus self study dari 10 itu mungkin ada di sana jenis-jenis code mixing, lalu ada mungkin frekuensi code mixing, kemudian ada alasan, ada tujuan. Nah, di sini kamu fokus kamu. Saya tidak mungkin meneliti itu semua, tapi saya akan fokus ke misalnya tadi atau faktor-faktor penyebab terjadinya mixing. Mudah situ. Nah, kenapa fokus? Karena saya menyadari bahwa ada keterbatasan. Jadi di sini ada keterbatasan dalam hal pengetahuan, dalam hal waktu, dalam hal sumber-sumber referensi dan sebagainya. Jadi di sini itu ada argumentasi kenapa kamu tidak meneliti ini semua. Misalnya ada 10 pertanyaan di sini, kenapa tidak semuanya diteliti, tapi hanya 2 saja yang ditelitinya. 2 itu nanti muncul di sini. Ini istilahnya bukan formulation, tapi research question.
research, hanya penelitian. Ini istilah yang sering dipakai dalam penelitian apa? Bahasa, penelitian sastra yang sifatnya apa? Atau sosial ya, yang sifatnya kualitatif. Research questions. Jadi kan fokusnya ke jenis ya, jenis code mixing. Code mixing bukan mixing code ya. Betul. Kind of code mixing. Ini kan udah lewat kenapa dasar. Ini yang tanggal berapa deh? Ada tanggalnya atau enggak? Apa hanya sekali ini aja? Kali ini aja, Pak. Hanya sekali itu? Iya. Ini juga benar lampu ya. Fungsinya kan lebih dari satu kan? Iya, Pak. Function searching. Code mixing. What kind of code mixing that ya. Ini objektif sih. Objektif. Ya. Tadi. Significance. Significance itu manfaat ya yang nanti akan diperoleh oleh pembaca setelah membaca hasil penelitian ini. Jadi membayangkan aja nanti kalau ini sudah selesai dibaca orang, siapapun orang itu, maka nanti mereka akan mendapatkan manfaat secara teori apa, secara praktek apa gitu ya. Jadi ini perlu saya disebutkan kalau ini ada yang nulis untuk mahasiswa nani, nggak perlu ini, ya. Udah secara umum aja, secara umum apa manfaat yang diperoleh oleh pembaca. Kita kan nggak tahu siapa yang membaca hasil penelitian ini kan. Misalnya nanti hasil penelitiannya dimunculkan di jurnal atau muncul di web atau di blog gitu ya. Itu kita nggak tahu yang membaca siapa. Jadi di situ hanya ditulis secara umum aja. Jadi oke, ini saya akan simpan dan saya beri nama bab 1 ya. Nah, di itu tanggal ya. Nah, ini nanti akan saya pakai untuk membandingkan dengan, jadi nanti bagaimana revisi yang kamu lakukan, saya simpan ini, ini saya bandingkan. Sudah
benar apa belum. Oke, kita boleh ya. Waduh, satu orang aja 1 jam nih. Oke. Bab 1 dulu ya, diselesaikan apa namanya revisinya supaya fokus itu. Baik, Nah, Pak. nanti kamu ngikuti kalau saya mau membimbing yang bab 2 ya. Kita nggak akan jauh beda lah. Baik, sekarang kita ke Yuliana dulu ya, Yuliana. Kamu nih mau bimbingan beberapa nih, Yuliana? Gimana, Pak? Mau bimbingan berapa? 1, 2 ya? Oh, eh iya, Pak. Yang terakhir kamu bilang kan bab 2 ini. Tanggal 26, Pak, tentang chapter 2 Iya, yang ini, Pak, iya, benar. iya. Ini jadi untuk semuanya ya, sebenarnya bab itu dimulai dari ini. Jadi kamu membuat apa semacam apa ya namanya semacam bagan gitu ya, bagan yang menggambarkan teori itu dari mana ke mana gitu. Poli kayaknya udah pernah saya beri ya atau belum bagannya? Saya Pak, belum. Pernah saya beri contoh bagannya belum? Oh iya, sudah pernah, Pak. Sebentar, di mana? Nah, bagan itu menggambarkan apa saja teorinya, lalu apa hubungannya itu di bagan itu. Nah, ini punya anu ya, Juliana ya. Ya, Pak. Kelihatan ya Kelihatan, Pak. bagannya itu ya. Jadi teorinya dengan bagan itu nanti satu, A itu American Literature, dan B itu non-fiction, karena kebetulan hidden figures itu non-fiction ya. Jadi dia bukan fiksi. Nah, dari sini diubah menjadi movie. Jangan salah ya. Jadi jangan menulis kalau movie itu bagian dari literature, karena ini dua cabang seni yang berbeda. Literature itu sudah berkembang sejak zamannya Socrates ya, kira-kira 2500 tahun yang lalu. Sementara movie sebagai seni itu baru berkembang sejak ya akhir abad 19 ya. Jadi akhir abad 19. Itu pun masih film hitam putih, film pendek, bisu, ya, macam film-film dokumenter begitu. Tapi belum panjang ya seni ini usianya. Meskipun perkembangannya jauh lebih dahsyat dibanding dengan literature. Itu dua cabang seni yang berbeda ya. Jadi jangan menulis kecuali kalau ada referensi yang kuat ini. Nah, nanti akan saya tanyakan ini. Movie adalah bagian dari literature. Ini hampir semua mahasiswa yang menulis tentang movie membuat statement seperti itu, dan ketika saya tanya ini dari mana? Ada sumbernya enggak apa. Kalau enggak ya jangan, karena kalau membuat statement kayak gitu itu harus dipertanggungjawabkan di ujian, ditanyakan di apa di bimbingan, ditanyakan sebelum diuji itu mesti ada pertanyaan dulu. Oke, jadi ini beda ya. Jadi jangan menarik garis dari literatur ke movie, karena itu beda. Maka garisnya titik-titik ya. Titik-titik itu artinya ini ada karya sastra yang diadaptasi menjadi bentuk seni yang lain, yaitu movie. Oke, jadi teorinya nanti ada American Literature, karena kebetulan ini karya sastra Amerika, kemudian ada non-fiction, ada movie, kemudian ada karakter. Nah, di dalam movie itu ada cerita, ya ada cerita. Nah, cerita itu ada plotnya namanya ya. Nah, plot itu mesti ada unsur karakter, ada tema, ada setting, ada nilai-nilai moral, ada nilai pendidikan, ya seperti dalam karya sastra itu ada kan, karya sastra itu di dalamnya ada cerita. Dalam cerita itu ada kehidupan. Dalam kehidupan itu bisa ada orang-orangnya, ada tema-temanya, ada setting, ada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ini baru, ini mirip gitu, meskipun tidak sama. Jadi analisis karakter dalam film dan analisis karakter di literatur itu ya beda lah, meskipun sama-sama karakter. Kalau teorinya bisa sama. Jadi ada teori karakter, teori tentang tema, teori tentang diskriminasi. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini bab 2 ini sudah berisi ini semua atau belum?
Udah Sudah, 6. Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi kamu nggak usah nyari-nyari teori yang lain di luar ini. Jadi fokus saja, karena ini teori saya coba bayangkan ini dari problem yang sudah kamu rumuskan di bab 1 itu. Karena dengan teori ini kamu akan bisa menjawab 2 pertanyaan di bab 1 itu. Masih ingin nggak pertanyaannya apa? Problem yang akan Masih, diteliti. Pak. Apa coba? Masih, Pak. Yang pertama itu what kind of gender discrimination experience by the main Nah, character. nanti jawabannya dari teori ini. Ya. Jadi teori ke-6 ini nanti harus ada teori, suatu pernyataan yang bisa membantu kamu mencari data tentang jenis-jenis diskriminasi. Ya. Jadi cari nanti teori yang membahas sampai ke sana. Apa yang dimaksud diskriminasi, bagaimana diskriminasi itu terjadi, kemudian apa perbedaan diskriminasi di suatu negara dengan negara lain. Kalau mau lengkap begitu, ya. Baru kemudian jenis-jenis diskriminasi. Ya. Diskriminasi itu bisa rasial, bisa gender, bisa politik, bisa bisa bahasa, ya. Jadi kebetulan kamu akan fokus ke gender ya, salah satu jenis diskriminasi itu. Jadi nanti ada teori yang menyebutkan bahwa diskriminasi itu macam-macam. Menurut siapa, ada definisi ini, itu. Nah, salah satunya adalah gender discrimination. Di kemarin kamu kan mau kaitkan dengan feminisme ya. Terlalu Iya, Pak. jauh. Itu nanti judul sendiri aja ya. Iya, Karena Pak. tidak setiap diskriminasi itu feminisme enggak. Ya. Diskriminasi itu satu persoalan dalam kehidupan masyarakat. Feminisme itu persoalan yang lain, tidak bisa langsung meskipun dalam kasus tertentu itu ada kaitannya. Ya. Jadi misalnya feminisme di Amerika itu, gerakan feminisme itu muncul karena diskriminasi rasial, ya kan, dan diskriminasi gender juga. Tapi itu kan nggak perlu lah, nanti terlalu jauh, kamu bingung. Yang paling penting di bab 2 ini ada teori yang nanti membantu kamu mencari data tentang gender discrimination yang ditemukan dalam diri tokoh ini, gitu ya. Ini gunanya teori itu untuk membantu menemukan data, ya. Sudah ada teorinya itu tentang ini, jenis-jenis diskriminasinya. Sudah, Pak. Coba kita lihat jenis-jenis diskriminasi. Ini previous study ini kan lebih dari satu ya. Previous studies. Oke. Oke, Pak. Jenis-jenis diskriminasi. Ini 4 ini. Bukan, Pak. Yang itu. Ini types of gender discrimination. Ini kan jenis artinya. Iya. Terus yang mana? Yang ini nanti, Pak. Kalau saya Ini. lebih nanti, ya, yang marginalization, subordinate, yang itu, Pak. Ini bukan jenis diskriminasi ini. Ini membandingkan membandingkan dalam kenyataan sosiologinya aja. Gender dan ini bukan jenis gender discrimination ini. Yang gender discrimination ini, ya, types of gender. Ada gender injustice, gender injustice state level, gender injustice in the workplace, gender injustice mechanism of interaction, gender injustice family environment. Yang 4 ini. Ya. Oke. Oke, Pak. Ini nanti yang dipakai untuk mencari data. Ada nggak dalam tokoh itu dari 4 ini mana yang dialami? Apakah semuanya atau hanya 1 atau 2 atau 3 gitu? Nanti dicari ya datanya. Ya, Pak. Jadi misalnya, ini ada satu peristiwa dalam kisah itu yang menggambarkan bagaimana dia mengalami
ketidakadilan gender pada level nasional, ya, secara politik gitu. Artinya ini dialami tidak hanya oleh dia, tapi juga oleh semua wanita di negara itu atau di negara bagian itu, ya. Itu yang A. Ya. Dan yang B, di tempat kerja, di lingkungan pendidikan atau perkumpulan yang dia ikuti, ada nggak perbedaan gender ini? Kalau dia mengalami itu, misalnya karena dia perempuan lalu gajinya dipotong 5%, itu berarti ada di tempat kerja itu gender injustice. Ya. Kemudian yang ketiga, interaction atau decision making. Di dalam kehidupan sosial misalnya, kalau ada orang lagi berkumpul-kumpul gitu, lalu dia ikut nimbrung, lalu yang lain-lain atau laki-laki berkumpul itu lalu udah kita pindah aja nih, ada orang ini kan nggak level sama kita, itu gender injustice, itu perbedaan gender kan. Ada nggak yang kayak gitu? Decision making, misalnya RT tempat dia tinggal mau rapat mengambil keputusan tentang kerja bakti, lalu tokoh itu ikut, lalu Pak RT-nya bilang, wah ini kita nggak bisa ambil keputusan. Kenapa Pak? Dan ada perempuan ini satu ini, ngapain di sini dia? Dan ini urusan laki-laki, ya misalnya kayak gitu. Kalau ada yang seperti itu masuk ke sini. Ya. Kalau ada, makanya cari. Ya. Dan yang keempat, family environment, di lingkungan keluarga ada nggak? Ya, dia dibedakan hanya karena kebetulan dia perempuan. Gitu. Ya memang kalau seperti itu, nanti langkah berikutnya itu masuk ke feminisme. Kalau dia ingin berjuang atau ingin meluruskan namanya diskriminasi itu. Tapi kalau dia diem aja nggak ada, ya nggak ada feminisme. Ya. Ngerti ya? Jadi kaitan antara gender dan feminisme. Feminisme itu muncul kalau perempuan itu kemudian berjuang, ya, berjuang dengan berbagai macam cara, misalnya melalui pengadilan, melalui demonstrasi, melalui apapun ya, untuk memperoleh persamaan hak, itu namanya feminisme. Ngerti ya bedanya ya? Tapi kalau hanya ketidakadilan, hanya perbedaan yang dilakukan oleh lingkungan, itu belum masuk ke feminisme. Ya, kalau dia diem aja, ya, dia terima keadaan, dia di mana-mana dikucilkan, di mana-mana tidak dianggap, tapi dia diem aja, udahlah, saya terima aja, nggak apa-apa. Itu nggak ada feminisme, ya. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Jadi feminisme itu muncul kalau ada perjuangan, ada gerakan. Kalau yang berjuang banyak, orangnya banyak banget, itu namanya movement, gerakan. Tapi hanya seorang, dua orang, ya belum gerakan, nah itu baru perjuangan gitu. Nah, skripsi kamu dan temannya hanya sebatas itu. Ya, kalau dikembangkan ke feminisme nanti saya khawatir nggak selesai. Ya, oke? Okay? Karena kamu harus pakai teori yang lain dari feminisme. Dan problemnya di bab 1 ditambah, ya, tambah 2 lagi. Mau? Tidak, Pak. Ya udah. Sekarang udah jelas ya. Ya, Pak. Jadi ini mulai ini saya ingin nanya nih, kenapa nih Fakih yang kamu pakai sebagai sumber ini? Memang Fakih yang nulis ini? Yang ini enggak sih Pak, cuman yang marginalisasi Fakih itu cuman membagi bentuk-bentuk gender itu ke dalam marginalization. Jadi cuman itu sih Pak yang pakai. Nah ini yang 4 ini dari mana nih? Ini yang 4 ini dari mana? Dari ini Pak, yang Ida Rosida ini. Cuman di sini bawahnya ini. Karena dia belum jelas waktu itu taruhnya dari mana. Cuman nanti saya coba cari lagi Pak yang Nah, ini harus pasti ya. Ini harus pasti ya. Karena nanti bab 3, di bab 4 itu harus ada deskripsi lagi. Ya. Menurut Fakih yang dimaksud dengan gender injustice at state level itu begini. Tapi saya nggak yakin kalau Fakih, karena Fakih ini kan dia bikin spreadsheet. Iya nggak? Fakih itu dia bukan bikin, maaf Bapak tadi bilang bikin skripsi ya Pak, apa gimana Pak? Iya, skripsi atau buku? Dia buku Pak,
Dia Dr. Mansur Fakih itu, Pak. Nah, Dia bukunya apa punya judul? Judulnya apa bukunya? analisis gender dan analisis gender dan transformasi sosial itu, Pak, kalau nggak salah. Ya udah. Oke, kalau begitu ya. Cuman nanti harus dipastikan ini ngambil dari Fakih atau dari ini ya, dari Rosida Iya, ini. baik, Pak. Karena ini kan sering dipakai nanti di bab 4 itu. Dan juga akan dipakai di bab 5, di kesimpulan. Oke, Jadi baik, nanti Pak. harus ada, apa, di kesimpulan itu harus ada yang disebut triangulasi ya. Jadi menurut teori pakai begini, menurut pendapat pakai begini. Teori itu kan pendapat ya. Tapi nanti ada orang lain yang berpendapat lain gitu, dibandingkan. Ya. Oke, jadi untuk bab 2 kira-kira intinya muaranya ke situ ya. Jadi harus ada satu teori yang membantu kalian dalam mencari data, mengumpulkan data. Berarti nanti, mohon maaf Pak, berarti nanti itu di bagian gender diskriminasi, kalau yang tadi kan saya lebih fokus ke marginalisasi dan kawan-kawannya. Berarti itu mending tidak usah dimasukin saja ya Pak, karena kan nanti fokusnya bukan itu. Yang ini, lah ini Iya, untuk yang apa ini Pak. gitu loh. Ini memang kamu bisa Oh, iya. mencari data dari sini. Nah, ini datanya apa misalnya? Ini abstrak banget ya ini istilahnya. Gender and marginalization of women. Ini abstrak banget ya. Marginalisasi perempuan itu bentuknya macam-macam. Ini belum operasional ya sebagai teori. Ini pendapat yang masih sangat umum, belum operasional untuk mencari atau mengumpulkan data. Yang kamu perlukan di sini adalah pendapat yang sudah sangat operasional sehingga bisa membantu mengumpulkan data seperti tadi kan sudah saya jelaskan satu persatu ya. Kalau ini gimana kamu mencari datanya di dalam film itu? Susah kan? Iya Pak. Karena marginalisasi ini kan sebuah istilah yang bisa dideskripsikan dengan berbagai teori. Marginalisasi itu kan bisa politik, bisa sosiologi, bisa religius, bisa komunal, bisa family. Jadi ini masih istilah yang sangat istilahnya generik juga, sangat umum. Kamu akan kesulitan nanti mengumpulkan data dengan apa istilah-istilah ini, subordinate. Ini juga, ini sangat umum juga. Jadi teori yang nanti akan dipakai dalam pengumpulan data itu adalah teori yang sudah sangat praktis, yang memang benar-benar apa bisa membantu menemukan data. Data yang kamu cari kan berupa kalimat, kata-kata, gitu kan, kutipan kan, atau dialog. Nah itu. Jadi nanti carilah misalnya, oh ini ada nih, apa ketidakadilan gender di level state, provinsi ya, negara bagian. Atau di undang-undang juga ada nih, undang-undang tentang ini mengatakan perempuan itu nggak boleh begini. Nah, itu berarti kan injustice juga kan secara general. Jadi di nomor 1 ini nanti kamu cari ada di state level, ada policy level atau state level. Ada enggak? Ya. Jadi ini aja udah lumayan nih nyarinya. Ini juga ada 3 kan? Workplace, organization, education. Nanti cari dia ikut organisasi apa, di situ ada injustice-nya apa enggak, ya ketidakadilan secara gender. Kemudian di pendidikan dia dari sejak dia kecil sampai dia dewasa, apakah dia mengalami perbedaan itu apa enggak? 3 ya. Di sini udah ada di A itu udah 3 data, B 3 data. Ya. Kemudian ini 2 nih, mechanism of interaction, interaksi sosial dan decision making. Ini ada 2 macam data lagi tadi. Kemudian yang D dan family environment. Nah, ini nanti ada decision making process, division of labor, and so on. Jadi di kehidupan keluarga juga ada kan proses pengambilan keputusan, ada pembagian tugas di dapur, di rumah, gitu, dan sebagainya yang terkait dengan rumah tangga. Ini sudah cukup rumit gitu ya kalau kamu mau pakai ini untuk mengumpulkan data. Jadi jangan tambah rumit-rumit lagi, ini kamu hobinya cari kerumitan ya? Hah? Kurang paham sebenarnya Pak. Kurang paham ya. Ya udah. Berarti yang dipakai yang ini aja ya. Iya Pak. Jadi nanti jadi nanti di bab
ketiga di pengumpulan data itu nanti harus dielaborasi ini ya. Data yang akan dikumpulkan itu, yaitu ada 4. Tapi dalam tiap-tiap jenis ini ada lagi data-data yang lebih spesifik. Misalnya untuk A itu ada ketidakadilan pada level negara, kebijakan, atau undang-undang. Itu ada 3 jenis kan. Ini juga begitu, yang 3 juga begitu, yang 4 juga begitu. Jadi nanti punya gambaran, data yang saya kumpulkan itu seperti ini. Jadi Kak, teori, ya. mau tanya sebentar. Jadi Ya. ini untuk diskusi aja Pak, biar saya lebih paham. Jadi di film Ya. itu memang ada satu part, itu dia tidak boleh masuk ruangan rapat karena dia perempuan. Berarti itu nanti bisa ya Pak ya, masuk di gender injustice course state level in police and state law ini bisa ya Pak? Ini 3 hal ya. Enggak, itu tadi di mana? Di sekolah. Dia masuk satu organisasi. Oke. Itu sebenarnya tempat kerja sih Pak, di tempat kerja. Dan Enggak, di tempat kerja itu di nomor B ini ya. B itu kan ada workplace, ada organization, ada education. Itu harus dibedakan. Kalau ketidakadilan itu karena di tempat dia kerja, ya artinya yang terkait dengan pekerjaan dia, itu masuk ke sini. Tapi kalau dia misalnya ikut organisasi buruh, itu masuk ke sini. Harus dibedakan ya. Injustice-nya itu kalau di workplace itu misalnya begini. Ada peraturan di perusahaan itu misalnya yang membedakan perempuan dan laki-laki. Itu workplace. Oke? ya, Pak. Misalnya begini. Perempuan harus datang jam 6, laki-laki boleh datang jam 8. Nah, itu workplace. Oke? Tapi kalau organisasi itu misalnya di tempat dia kerja ada persatuan pekerja. Ya, labor union gitu ya. Kemudian di labor union itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang membedakan laki dan perempuan. Misalnya begini, anggota laki-laki bayar iuran 100, yang perempuan bayarnya 200. Nah, itu injustice. Itu di organisasi. Ini dibedakan ya, workplace, organization, lalu education. Itu di pendidikan. Ya, waktu di sekolah, di sekolah dia mengalami itu. Ya. Injustice, ketidakadilan karena dia perempuan. Dia selalu dikaitkan dengan status dia sebagai perempuan. Ini teori atau pendapatnya Fakih itu kira-kira begitu. Oke? Oke, Pak. Nanti ini akan kita bahas lagi waktu kamu nulis bab 3 ya, pengumpulan data, dan juga bab 4. Nanti di bab 4 ini akan saya tanyakan mana data yang berkaitan dengan state, mana yang policy, mana yang law. Ya. Kemudian ini yang berkaitan dengan workplace, mana datanya, yang organization, mana yang education, mana. Ini tiap-tiap ini ada datanya, berbeda-beda. Oke? Baik Pak, kalau misalnya cuma data di bagian workplace saja itu nggak apa-apa Pak, atau? Ya, yang ditemukan dalam film itu apa? Oke. Jadi tidak harus semuanya ada. Tapi kalau ada ya jangan disembunyikan gitu loh. Jangan sampai misalnya nanti saya nonton filmnya saya menemukan ada di pendidikan tapi kamu nggak nulis itu repot. Ya. Jadi meneliti itu harus teliti, ya, dicari satu persatu ada nggak datanya gitu ya. Jangan sampai nanti orang lain menemukan. Ya. Kalau sampai orang lain menemukan, kamu nggak menemukan berarti kamu nggak teliti sebagai peneliti, ya kan? Iya Pak. Oke, jadi teori itu gunanya untuk pengumpulan data. Ini dalam bagian ini kelihatan sekali. Jadi yang dicari adalah gender discrimination. Apa artinya? Jadi seseorang itu dibedakan hanya karena dia beda gendernya. Ini tidak hanya terjadi di perempuan ya, bisa juga di laki-laki. Oh, kamu ini laki-laki udah senang keluar aja, nggak boleh di sini. Itu gender discrimination. Ini khusus perempuan. Nah, itu apa namanya teori tentang gender discrimination. Begitu ya, nanti diperbaiki lagi. Jadi teori yang tidak perlu, tidak digunakan untuk mencari data, itu tidak menjadi latar belakang dari teori yang dipakai untuk mencari data itu dihapus saja. Nah, yang berkait dengan pencarian data ini harus dijelaskan lagi, ya, dijelaskan lagi. Sehingga nanti kamu ini benar-benar ngerti gitu, data yang bisa kumpulkan tuh ini, ya.
Baik, Pak. Oke, sekarang siapa lagi nih? Juliana. Udah, ini cuman Moayana belum ini ya, belum ngajuin ya? Kan saya kan kemarin melanjutkan judul yang kualitatif kan Pak. Saya kira kan pernah ini filenya itu hilang, jadi saya Oh, harus nyusun proposal dari awal lagi. iya, Terus iya, saya, iya. jadi saya masih kayak background. Ini sih Pak, Nah, makanya beberapa kalau mau cepet, kamu selesaikan bab 1 aja ya. Bab 1 bab dulu. satu. Bab 1 Iya, itu ya ada background, ada tadi yang saya jelaskan ke Polikarpus itu. iya, baik. Kamu tadi kan terlambat, nanti nonton apa di YouTube aja ya rekaman ini supaya lebih jelas bab 1 Jadi, itu bagaimana. Ya, di YouTube nanti rekamannya saya oh iya Pak. upload di YouTube. Iya, Nanti linknya saya beritahukan di sini. Tapi enggak, iya, karena ini masih proses rekamannya kan masih jalan nih. Jadi setelah ini nanti kira-kira iya, butuh sekitar 3 jam untuk Google Meet menyelesaikan rekamannya baru bisa saya upload gitu. Ya paling enggak oh besok iya, pagi lah. Besok pagi nanti cek linknya, iya Pak. YouTube-nya, nanti tonton di situ, pahami betul bab Hmm, 1 seperti apa, ya. iya, Karena tadi udah saya jelaskan iya, semua dengan Polikarpus. hmm, Oke. iya. Pak, tapi nyusun abstraknya langsung bisa? Jangan, abstrak itu kan belakangan. Abstrak itu Oh, ringkasan hasil penelitian semuanya. Nah ini kamu kan baru memulai ya, iya, kan belum tapi itu belum kan selesai. ceritanya proposal. Iya, ya proposal kan belum ada abstraknya. Iya. Ya udah Ya Pak, nanti saya kalau hapus. abstrak dalam laporan penelitian itu beda dengan abstrak di proposal ya. Kalau abstrak proposal itu ringkasan dari usulan. Kalau abstrak di laporan itu usulan dari hasil penelitian, ya kan? Nah ini kan kamu belum melakukan penelitiannya ya. Iya, Atau kalaupun makanya kalaupun pakai kalaupun sudah belum tensinya selesai. pakai fusion. Ya udah, makanya nih nanti bikin aja bab 1 ya. Bab 1 Iya, sampai selesai nanti dikirim. Gitu ya. email. Ya Pak. Iya, ya email boleh. Ini halaman kemarin pakai web pada ini ya, pada enggak lengkap ya. Jadi saya kira yang aman memang pakai email ya. Pakai email. Oke. Baik, Oke saya Pak. kira karena sudah. Jadi Nancy gimana? Nggak jadi gabung nih pilihan lah ya? Sepertinya tidak, Pak. Katanya jaringannya nggak bagus, Pak. Udah di mana sih? Kurang tahu, Pak. Tadi saya coba suruh dia untuk masuk di link yang kedua yang Bapak kirimkan. Nah, Dia bilang jaringannya nggak bagus. Susah buat connect. tapi tadi yang pertama udah masuk ya. Yang pertama itu udah masuk. Ya udah nggak apa-apa nanti apa. Karena dia sebenarnya dua itu yang harus dibicarakan tuh ya jurnal dan laporan akhirnya. Dan nanti yang lain-lain bisa belajar dari situ ya. Supaya semakin banyak apa ngikutin bimbing ini semakin baik lah, semakin jelas nanti namanya penjelasan saya semakin banyak, semakin lengkap gitu sehingga kalian tidak perlu membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, thank you. Ya, gimana? Pak, mau tanya dulu sedikit, Pak. Untuk Juliana tadi cuma itu saja ya, Pak? Kalau bagian penulisan MLE dan lain-lainnya, Ya, apa kamu sudah? ngikutin aja. Jadi jangan cuman ya. Maksudnya gini, ngikuti penjelasan saya kepada yang lain-lain. Oh ya, baik, Pak. Soal misalnya tadi pengaturan margin kiri ya, itu apa sudah benar apa belum? Itu dia. Ya. Jadi jangan hanya memperbaiki apa yang bisa bahas. Yang tidak dibahas itu mungkin dibahas dengan orang lain, yang masuk lain. Itu berlaku untuk kamu juga, ya. Iya, Pak. Oke? Jadi dibaca semua. Tadi kan sudah saya beri contoh, dibaca semuanya kata per kata, ya. Bahkan sampai spasi aja harus dibetulkan gitu. Itu termasuk. Jadi jangan membiasakan diri bertanya, Pak, cuman itu ya? Ya enggak lah. Ya. Kan kesalahan itu bisa sama ya antara mahasiswa satu dan yang lain. Dan saya kan nggak mungkin menjelaskan itu berulang kali gitu, membosankan nanti. Ya, kalian juga, aduh, Pak ini udah jelasin lagi. Nah, saya kan menjaga itu. Ya. Makanya ketika saya menjelaskan ke mahasiswa lain, itu berlaku juga untuk yang lain, berlaku untuk semua. Ya,
Nah, Iya, nanti Pak. kalau masih belum jelas, kamu buka aja di YouTube, karena di sana mungkin ada penjelasan untuk si A, si B, si C gitu kan, yang Iya, Pak. belum dibahas dengan kamu. Oh, ternyata ada sih kesalahan saya begini-begini gitu. Ya, oke? Oke, Pak. Oke, thank you. See you next time. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.